Ada pejabat di negeri ini yang mengatakan bahwa pajak itu sama dengan zakat, sama dengan wakaf, bahwa di dalam harta kita itu ada hak milik orang lain. Karena itu keluarkanlah pajak. Karena mengeluarkan pajak sama dengan mengeluarkan zakat, sama dengan mengeluarkan wakaf, harta untuk wakaf. Apakah benar demikian dalam pandangan syariat Islam? Tentu. Pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak berdasar, pernyataan yang salah kaprah, bahkan pernyataan ini adalah pernyataan yang mau mencampurkan antara hak dan batil. Bahkan pernyataan ini adalah pernyataan yang ditujukan untuk membenarkan kezaliman dengan dalih sesuai dengan syariat. Zakat itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, sudah jelas maklum minad dini bidarurah, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Tentang wakaf juga itu termasuk sedekah jariyah yang sudah paham. Lalu bagaimana dengan pajak? Pajak di dalam Islam adalah pungutan yang diberlakukan kepada warga negara yang kaya ketika kas negara betul-betul dalam keadaan kosong. Ketika negara pailit, membutuhkan dana untuk mengatur urusan umat, untuk kemaslahatan negara, kemaslahatan rakyat, maka negara di dalam Islam boleh mengambil pajak, yaitu diambil satu dalam kondisi darurat, yang kedua dari orang kaya saja. Begitulah pajak yang dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih para ulama, di dalam kitab Al-Amwal oleh Abu Ubaid, dalam kitab Al-Amwal fi Daulatil Al-Khilafah Syekh Abdul Karim Salum menjelaskan tentang doribah atau pajak secara rinci. Begitu juga para ulama mazhabul arba'ah. Bahkan misalkan Sultanul Ulama Syekh Iz bin Abdissalam menjelaskan tentang kapan negara boleh memungut pajak, yaitu ketika negara dalam betul-betul tidak memiliki harta untuk menyelesaikan urusan rakyat, dan ketika para pejabat telah menjual aset-aset mereka. Pejabat telah menjual fasilitas-fasilitas mereka sehingga kehidupan mereka sama dengan rakyat, baru mereka boleh menarik pajak. Begitu syarat para ulama terkait dengan pajak. Jika ada pungutan-pungutan pajak seperti yang hari ini berlaku di negara kapitalis, termasuk di negeri ini, diperlakukan secara permanen dalam hal apa saja, maka pungutan ini termasuk pungutan yang liar dalam pandangan syariat. Ini adalah pungutan yang tidak dibenarkan, pungutan yang diancam oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata sahibu maksin, enggak masuk surga orang yang memungut pajak. Naudzubillah summa naudzubillah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 86 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taq'udu bi kulli siratin tu'id, wala taq'udu, janganlah kalian duduk, bi kulli siratin, di setiap jalan, tu'idun, kalian memberikan ancaman-ancaman. Maksudnya apa? Para ulama menyebutkan ayat ini menjelaskan tentang keharaman mengambil pungutan-pungutan liar dilakukan oleh para penguasa. Ayat ini juga menjelaskan tentang haram kita memberikan ancaman-ancaman kepada orang lain, kemudian kita mengambil pungutan. Kalau tidak memberikan pungutan, tidak memberikan bayaran, maka akan diancam dengan itu, dengan ini, dengan undang-undang itu, undang-undang ini. Seperti yang terjadi hari ini. Ayat ini juga berbicara tentang bajak laut. Ayat ini berbicara tentang penyamun. Ayat ini berbicara tentang pembegalan. Gak boleh kita menakut-nakuti umat, menakut-nakuti orang lain dengan keharusan memberikan bayaran-bayaran tertentu di luar ketetapan syariat.